apakah Andri sudah memegang atau mendapatkan arsip negara terkait dokumen atau riwayat pendidikan atau ijazah dari Pak Jokowi? Ini buktinya. Oke. Ini surat dari Andri ya Pak? Iya. Tertanggal 26 Mei 2026. Iya. Nah, ini di kalimat terakhir ini unik bunyinya. Bahwa Andri telah berkoordinasi dan melaksanakan upaya-upaya penyelamatan. Penyelamatan dari apa? Penyelamatan dari keberadaannya menurut saya. Berarti ijazahnya nggak selamat. Atau ada potensi dalam keadaan bahaya. Pak Jokowi pertama kali maju 2014, harusnya 2019 Andri sudah memegang dokumen itu. Ya, yang 2014. Tapi sampai hari ini Andri belum dapat mengakuisisi ijazah itu untuk diautentikasi. Apa sanksi pidananya Pak Subhan? Sanksi pidananya kalau untuk pejabat ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau untuk perorangan ada 5 tahun. Di kasus Mas Roy dan Dr. Tifa, itu kan objek pokoknya harusnya ada di Andri ini Pak ya? Harusnya itu, bukan yang ini. Ijazah atas nama Insinyur Jokowi yang diunggah oleh Dian Sandi. Jadi tuduhan Pak Jokowi terhadap Mas Roy dan kawan-kawan harusnya berdasarkan dokumen yang ada di Andri. Yang ada di Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Padilog, alhamdulillah kita bersua kembali dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan seorang narasumber. Beliau adalah seorang aktivis, pengacara juga yang melaporkan sejumlah pihak terkait keberadaan arsip negara menyangkut ijazah atau dokumen pendidikan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo. Seperti apa persoalannya? Langsung saja saya sapa narasumber kami, Bapak Subhan Palal. Ya. Pak Subhan, terima kasih sudah hadir. Jadi siapa saja yang dilaporkan oleh Pak Subhan terkait arsip negara menyangkut dokumen pendidikan Joko Widodo? Gini, Pak Marki dan teman-teman sekalian. Jadi saya melihat ada hiruk pikuk yang begitu keras tentang ijazah Pak Jokowi. Maka saya ini meneliti siapa sih sebenarnya yang berhak untuk menentukan asli atau tidak, ada atau tidak tentang ijazah ini. Maka saya membuka Undang-Undang Kearsipan. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009. Nah, di sana diatur di pasal 33 bahwa arsip yang dipergunakan oleh lembaga negara, yang dibiayai oleh uang negara adalah arsip milik negara. Nah, statusnya kita tahu bahwa ijazah yang dipakai oleh Pak Jokowi pada tahun 2014, 2019 adalah arsip milik negara. Nah, runtutannya gimana? Harus diautentikasi kalau udah menjadi arsip negara itu. Yang berhak mengautentikasi itu hanya Andri di Indonesia berdasarkan undang-undang tadi. Jadi yang diberi kewenangan untuk autentikasi itu. Kenapa sih mesti diautentikasi? Karena itu adalah arsip milik negara. Gitu. Itu intinya, Pak. Selain autentifikasi, ditentukan juga sah atau tidaknya? Di dalam PP nomor 1 tahun 2023 tentang kearsipan ini, tentang autentikasi, ya akan dipastikan untuk sah atau tidaknya itu. Karena gini, kalau benda itu autentik, fotokopi dengan aslinya autentik, tapi pertanyaan berikutnya itu didapat dengan cara sah nggak? Karena ijazah kan. Nah, dan itu Arsip Nasional Republik Indonesia yang melakukan itu. Saya sebut hanya. Pihak lain nggak ada. Hanya Arsip Nasional Republik Indonesia yang punya kewenangan untuk mengautentikasi itu. Nah, pertanyaannya Pak Subhan, apakah Andri sudah memegang atau mendapatkan arsip negara terkait dokumen atau riwayat pendidikan atau ijazah dari Pak Jokowi? Menurut surat yang diberikan kepada saya, Andri itu baru melaksanakan koordinasi dan upaya-upaya penyelamatan
arsip status Komisi Pemilihan Umum dalam kurung itu ijazah Pak Jokowi. Nah, ini buktinya. Oke. Ini Ada surat dari Andri ya, Pak? Iya. Tertanggal 26 Mei 2026. Iya. Nah, ini di kalimat terakhir ini unik bunyinya. Bahwa Andri telah berkoordinasi dan melaksanakan upaya-upaya penyelamatan arsip status Komisi Pemilihan Umum KPU. Oke. Nah, itu. Oke, berarti Andri mengeluarkan surat ini merespon Somasi Subhan. saya. Iya, somasi saya. Saya berikan somasi kepada 3 orang, 3 pihak maksudnya. 1 KPU, kedua Andri, ketiga Pak Jokowi. Oke. Saya somasinya apa? Supaya secara tertib sesuai undang-undang dan segera kalau Pak Jokowi menyerahkan hasilnya ke KPU. KPU udah dapat hasilnya dari Pak Jokowi, menyerahkan kepada Andri berikut fotokopinya untuk diautentikasi. Oke. Tapi nggak dijawab oleh semua itu kecuali Andri. Oke. Baik. Gitu. Kalau Pak Subhan mengartikan respon surat dari Andri, apakah Andri sudah memegang dokumen ijazah Pak Jokowi? Kelihatannya sih belum pegang nih hasilnya. Dan kopinya juga belum pegang. Masih dalam upaya penyelamatan kata dia. Dan koordinasi. Koordinasi. Nah ini apa? Koordinasi dalam upaya penyelamatan. Berarti ijazahnya nggak selamat. Atau ada potensi dalam keadaan bahaya. Ijazahnya. Makanya ada upaya penyelamatan oleh Andri. Kan itu maknanya kita. Oke. Nah, kenapa pakai bahasa upaya penyelamatan? Kayak Basarnas kan? Ada bahaya, ada malapetaka terhadap ijazah ini berarti. Cuman Andri nggak bilang cukup jelas ada atau tidak ada. Tapi menurut saya dapat ditafsirkan nggak ada. Atau ada tapi dalam bahaya. Ijazah itu gitu loh. Sehingga perlu ada upaya penyelamatan. Upaya penyelamatan. Gitu. Upaya penyelamatan, Pak Subhan membacanya penyelamatan dari apa? Penyelamatan dari keberadaannya menurut saya. Keberadaannya ini yang apa? Itu kan dokumen. Nah, yang perlu diselamatkan apa sih dokumen? Dari kehancuran, dari ketiadaan. Itu kan termasuk itu. Oke. Itu kalau memang dokumen ijazah Pak Jokowi itu sudah ada di Andri, ketika Pak Subhan merespon, harusnya keluarnya bukan surat seperti ini ya? Harusnya bukan ini kalau sudah ada. Mestinya begini, kami sedang melakukan autentikasi. Karena ijazah yang asli dan fotokopi sudah ada kami. Kan gitu aja. Ini bukan begitu jawabannya. Apa? Pak Ugrosono bilang, ini kayak Basarnas ini jawabannya. Koordinasi dan upaya penyelamatan. Iya, itu kayak Basarnas kata dia. Oke. Nah, Pak Subhan, kalau secara undang-undang kearsipan, itu sebenarnya berapa lama presiden yang terpilih itu sudah harus menyerahkan arsip pendidikannya? Jadi undang-undang menentukan waktu maksimum atau retensi waktu itu 5 tahun sejak dipakai. Maksimal? Maksimal. Nah, ini ijazah Pak Jokowi tahun 2014 kan udah lewat 5 tahun. Yang 19 saja udah lewat. Yang tahun 2019 sudah lewat. Kita gini Pak Margi, mungkin ingat Pak Margi, kita ini sebagai bangsa punya trauma masa lalu yang kehilangan dokumen-dokumen penting. Antara lain naskah proklamasi, ada naskah Super Semar, ada naskah dekret presiden yang tidak diketahui sampai sekarang tuh. Nah, mungkin waktu itu Pak SBY menginisiasi ada undang-undang arsip negara. Maka dibuat tahun 2009 itu. Nah, untuk antisipasi agar tidak terjadi trauma yang gelap begitu, maka adalah undang-undang ini. Nah, test case-nya adalah ijazah Pak Jokowi sekarang ini. Masa mau hilang juga? Nah, gitu loh Pak. Maka saya peduli. Di undang-undang itu juga ada pasal yang menyatakan turut serta masyarakat. Nah, saya mengambil legal standing-nya di situ Pak. Saya adalah masyarakat yang ikut berperan serta
melindungi arsip negara. Oke. Gitu. Kalau melihat rentang waktu, Pak Jokowi pertama kali maju 2014, Ya. harusnya 2019 Andri sudah memegang Udah dokumen itu. megang ya yang 2014. Ya. Tapi sampai hari ini belum kayaknya kelihatannya. Dan itu juga terbukti di pengakuan Andri pada saat sidang di KIP yang Pak Bonatua. Oke. Itu Andri bilang bahwa tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh Pak Bonatua tentang arsip ini karena Andri belum dapat mengakuisisi ijazah itu untuk diautentikasi. Itu bahasanya. Oke. Gitu. Nah, Pak, kewajiban untuk arsip negara ini Ya. itu oleh presiden terpilih, dalam hal ini Pak Jokowi, KPU, atau Andri harus lebih progresif? Kalau undang-undang itu kan kita tidak melihat apa kalau harus atau wajib ada sanksi. Kalau undang-undang itu seharusnya udah harus ditaati. Jadi Pak Jokowi dengan tertib sesuai undang-undang menyerahkan aslinya ijazah itu yang dia pakai di KPU itu untuk diserahkan ke KPU, lalu KPU menyerahkan ke Andri berikut fotokopinya untuk dilakukan autentikasi. Kan cukup jelas itu. Nah, nanti akan diputuskan ini asli autentik atau tidak. Oke. Nah, kalau gini kan pingpong begini kan akhirnya jawabannya ada atau tidak nih. Ya kan? Bukan autentik atau tidak. Sampai saat ini karena apa? Andri belum dapat mengakuisisi ijazah aslinya itu, berikut kopinya dari KPU. Berarti belum dalam penguasaan Andri, Pak? Dokumen ini? Iya, menurut saya belum. Baik asli maupun kopi. Nah, ini gini Pak Margi, ada satu keadaan. Ada tersangka terhadap ijazah ini kan, ada 2 tersangka. Waktu di polisi gelar perkara di Polda, itu kan dibilang ada aslinya. Oke. Nah, itu kenapa nggak diserahkan ke KPU untuk diautentikasi oleh Andri? Kan ada itu aslinya waktu itu. Nah, sekarang di pengadilan bilang kalau ada aslinya umpamanya ada aslinya. Tapi mendengar dakwaan jaksa dan keterangan Pak Roy sendiri hanya fotokopi, Pak. Yang ada saat ini di pengadilan itu. Nah, makanya saya juga menulis sahabat pengadilan amicus curiae ke PN Timur terhadap pengadilan yang akan diselenggarakan baik Tiva maupun Roy. Saya bilang, Pak Hakim atau Bu Hakim yang menangani perkara ini, kalau menentukan asli autentik atau tidak, ada atau tidak, Hakim harus melibatkan Andri untuk melihat ini. Karena dia satu-satunya. Gitu. Berdasarkan undang-undang. Undang-undang. Dan tim Pak Roy Ahmad Tiva harus mau kalau diuji di Andri, nggak usah nyari ke luar negeri lah, labnya. Andri punya itu. Pak Suphan, ada nggak sanksi pidana jika tiga pihak tadi itu tidak menyelenggarakan? Iya. Ada Pak, diatur di undang-undang Andri, diatur ada ketentuan pidananya. Dan makanya saya melihat adanya pidana itu, saya buat laporan ke Polda, ke Direktur Kriminal Khusus. Krimsus. Ya, Krimsus. Dan udah diterima Pak itu. Nih. Nih sudah diterima itu. Pak Suphan melaporkan juga? Iya, saya udah laporkan karena somasi saya kepada 3 pihak tadi udah 2 kali, yang jawab cuma Andri gitu loh. Gitu. Jadi ada potensi pelanggaran undang-undang arsip negara ini, Pak? Ada, udah potensi lagi, udah terjadi. Menurut saya udah melanggar. Kenapa? Udah lewat waktunya. 5 tahun tadi itu, dari 2014 untuk ijazah Pak Jokowi. Yang 2014, yang 2019 sudah habis, mestinya di 2025 ya, paling enggak. Pak, kalau misalnya pihak-pihak dalam hal ini Pak Jokowi dan KPU tidak melaksanakan kewajiban itu, Andri bisa tadi itu Pak pertanyaannya, bisa lebih aktif, lebih progresif atau
mereka punya kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memerintahkan dua pihak ini? Mestinya punya Pak, karena kewenangan ada di dia. Kalau enggak itu tadi, bahwa arsip negara, arsip milik negara dalam keadaan perlu diselamatkan berarti. Makanya harus ambil tindakan Andri. Apa? Kalau memang nggak ada ijazahnya, ya udah bikin aja sikap bahwa ijazah itu tidak ada, sehingga tidak dapat diautentikasi. Kan itu Oke. finalnya. Nah, itu. Kalau ANTRI sebagai lembaga negara tidak melaksanakan kewajibannya juga, Pak. Misalnya kan untuk penguasaan dokumen. Nah, itu ada pidananya, Pak. Tadinya saya pikir mau lapor karena di undang-undang itu ada apa sanksi administratif. Tapi ANTRI ini lembaga tinggi yang sudah puncaknya, Pak. Enggak, kalau administratif itu kepada bawahannya. KPU pun puncaknya kan. Jadi nggak ada yang bisa sanksi ke dia. Apa? Sanksi itu tadi administratif. Berarti ANTRI juga melanggar juga, Pak? Iya, menurut saya melanggar karena apa kewenangannya nggak dipakai untuk mengautentikasi. Mestinya ya sudah keadaan begini ANTRI bilang bahwa bikin pernyataan resmi, ANTRI tidak dapat mengautentikasi oleh karena ijazah aslinya tidak ada atau belum ada. Bikin begitu, jangan diam. Keterangan resmi. Iya, karena ANTRI ini juga dibiayai negara kan, lembaga negara. Jangan diam melihat ini gitu loh. Apa sanksi pidananya, Pak Suphan? Sanksi pidananya kalau untuk pejabat itu kira-kira ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau untuk perorangan ada 5 tahun. Gitu. Ya, oke. Jadi kalau melihat perkembangan hari ini dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Suphan, ya, keberadaan ijazah Pak Jokowi yang harusnya dikuasai oleh negara sebagai arsip negara. Bukan ijazahnya ya? Iya, maksudnya fotokopinya yang dipakai di KPU ya. Iya. Artinya itu kan data ya, Pak ya? Data itu dokumen pendidikan. Dokumen itu statusnya arsip milik negara. Itu Undang-Undang Pasal 33. Artinya negara hari ini belum menguasai itu? Belum menguasai itu. Dan belum dapat diautentikasi. Belum menguasai dan belum dapat mengautentikasi. Makanya statementnya dalam rangka upaya penyelamatan. Koordinasi dan upaya penyelamatan. Iya, itu bahasa kan ada artinya itu, Pak. Nah, masyarakat mungkin mengartikan, kalau saya mengartikan, kenapa mesti diupayakan untuk penyelamatan? Berarti kan sedang dalam bahaya, gitu, supaya selamat gitu. Itu, Pak. Oke, kalau nanti memang sampai pada kesimpulan ANTRI akan mengeluarkan surat keterangan itu, apa konsekuensinya terhadap selama Pak Jokowi menjadi presiden? Gini, kalau menurut saya nih ya, kalau ANTRI bisa bilang buat statement bahwa ijazah ini tidak ada, maka dapat dipastikan apa fotokopi yang dipakai di pemilu itu nggak ada ijazah aslinya. Berarti harus bikin statement, harus diakhiri ini, Pak. Oke. Nah, yang mengakhiri ANTRI bilang bikin aja statement bahwa sampai saat ini ANTRI belum dapat menguasai ijazah baik asli maupun fotokopi untuk diautentikasi. Hanya itu aja sebenarnya. Jangan begini bunyinya. Penyelamatan ini menimbulkan polemik. Oke. Berarti ada potensi bahwa ketika proses pendaftaran itu yang digunakan adalah dokumen yang tidak sah. Gini, saya nggak bisa mengatakan itu tidak sah, tapi minimal hanya fotokopinya yang dipakai. Nah, ketidakabsahan itu nanti haruskan UGM yang bilang sah bahwa itu ijazah didapat dari UGM dengan proses yang benar. Itu. Termasuk ada kejanggalan Pak DKP itu apa? Ijazah itu dilegalisir tapi nggak ada tanggal dan tahunnya. Kayak gini nih. Nah, ini kan ijazah yang tahun 2014.
ada legalisir, tapi nggak ada tanda tangannya. Hmm. Nah, kan gitu. Oke. Saya dapat penjelasan lagi, Pak. Ini ijazah tahun 2019. Tidak ada legalisir, tidak ada tanggal, dan tidak ada tahunnya. Tapi kata UGM, kondisi ini adalah telah sesuai kata UGM. Sesuai dengan protap dia, bahwa legalisir itu begitu. Nah, ini dari UGM nih. Oke. Ke saya juga gitu. Ya, Pak Suphan, proses apa yang dilakukan oleh Andri untuk otentifikasi dan menentukan sah tidaknya tadi itu dokumen ijazah Yaitu presiden? menguasai ijazah asli yang fotokopinya dipakai di KPU. Itu mengakuisisi itu. Oke, iya, prosesnya apa yang dilakukan Andri, Pak? Pada saat otentifikasi aja. Maksudnya apa, misalnya dari sisi tinta? Oh gitu, iya. Di dalam sini ada, saya bawa PP-nya itu. Coba sebentar saya lihat supaya nggak keliru, supaya pas saja. Jadi yang perlu diautentikasi itu antara lain ya. Yang perlu diautentikasi oleh Andri itu salah satunya, mana ini? Dari dokumen ijazah itu Iya. ya. Pengujian karakteristik kertas. Karakteristik kertas. Ya. Pengujian karakteristik tinta. Oke. Pengujian jejak tulisan. Terus pengujian perubahan pada arsip selama proses penciptaan. Termasuk itu legalisir itu. Tadi dilihat kan selama penciptaan itu. Pengujian arsip terpapar api. Ada nggak terpapar api? Sampai segitu. Terus pengujian tulisan tangan. Hasil ketikan. Cetak dan fotokopi. Tanda tangan. Watermark. Stempel dan atau sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah itu banyak itu. Oke. Itu antara lain. Metode pengujian itu hanya punya Andri yang punya metodenya itu. Oke. Dan hasil dari Andri tidak bisa dibantah, Pak? Nggak bisa, ini undang-undang dengan jalan kemana. Nah, untuk metode pengujian informasi arsip itu meliputi keaslian, keutuhan, keterpercayaan, keandalan informasi arsip, sumber atau asal-usul arsip. Berarti sampai UGM. Jadi menyeluruh akan diteliti oleh Andri. Oke. Itu ini diatur di dalam PP nomor 1 tahun 2023, Pak. Oke. Andri memang diberi kewenangan itu. Untuk itu. Hanya Andri, Pak. Oke. Pengadilan pun nggak boleh menyatakan ini otentik atau tidak. Hanya Andri. Dan itu sifatnya final dan mengikat, Pak? Iya, hasilnya harus final mengikat. Artinya tidak ada peluang untuk misalnya ada pihak-pihak yang mempertanyakan. Nah, masyarakat harus percaya karena ini undang-undangnya punya begitu. Tapi kalau di Bariskin nggak ada yang begini, Pak. Itu lab aja, hasil lab kan. Oke. Gitu. Jadi hanya Andri. Oke. Dan dokumen presiden-presiden sebelumnya juga aman ya, Pak, di Andri ya? Insya Allah aman kayaknya. Karena gini, selama ini nggak ada persoalan. Nggak ada tanda untuk dipersoalkan. Nah, ini kan ada tanda dipersoalkannya ini. Muncul di permukaan. Gitu. Berarti Pak, ketika ada persoalan di masyarakat terkait gugatan terhadap ijazah Pak Jokowi, harusnya Andri bisa mengambil peran itu, Pak ya? Seharusnya, tapi kelihatannya pasif. Dan gini Pak, selama ini belum ada yang menusuk langsung baik laporan atau gugatan yang langsung pada ijazah. Kecuali laporan saya itu. Langsung pada posisi ijazah ada atau tidak ini, gitu. Oke. Dan Pak Subhan tengah menjalankan peran sebagai warga negara. Warga negara atau peran masyarakat. Iya. Meminta kepada Andri untuk dapat ikut serta melindungi. Nah itu Pak, ini peran serta masyarakat diatur di dalam Undang-Undang Andri. Oke. Jadi peranan masyarakat itu di bidang termasuk pengamanan arsip negara, itu ada peran serta masyarakat.
Oke, gitu. baik. Jadi ketika proses itu sudah dilakukan di ANRI, sebenarnya lebih simpel Pak ya, Lebih simpel. jika ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah pemimpinnya. Iya, di ANRI. Makanya Pak Bonatua nanya kan, sudah ada belum di arsip nasional tentang ijazah Pak Jokowi? Dijawab belum ada itu. Oke. Gitu. Jadi, nah, Pak, kalau misalnya di kasus Mas Roy dan Dr. Tifa, itu kan objek pokoknya harusnya ada di ANRI ini, Pak ya? Harusnya itu, bukan yang ini. Ini kan selama ini nih objeknya. Ijazah atas nama Insinyur Jokowi yang diunggah oleh Dian Sandi. Nah ini, apa ini punya Pak Jokowi? Belum tentu. Inilah yang disimbolkan oleh Pak Roy dan Tifa, palsu itu. Ini yang disimbolkan, bukan yang di KPU ya. Ijazah yang disimbolkan palsu itu ini. Oke. Jadi ini yang dianggap sebagai dokumen elektronik katanya. Oke. Jadi tuduhan Pak Jokowi terhadap Mas Roy dan kawan-kawan harusnya berdasarkan dokumen yang ada di ANRI. Yang ada di ANRI mestinya. Itu. Bukan yang diposting di Sandi. Iya. Makanya saya ke pengadilan saya kasih analogi. Kalau pengadilan ini dilanjutkan, sementara objektum litisnya belum ada, maka akan terjadi potensi peradilan sesat, menurut saya. Iya, karena gini Pak, umpama Bapak nuduh saya maling HP lagi. Bapak nggak punya HP-nya. Nah, kan nggak ada, sama ini. Begitu posisinya Pak. Jadi Bapak menuduh saya maling HP, tapi Bapak nggak punya HP. Oke. Gimana itu coba? Oke. Artinya makanya kalau dilanjutkan, kalau hakimnya nggak jeli, ini akan berpotensi peradilan sesat, menurut saya, Pak. Oke. Tapi bagaimana dengan potensi hakim akan memutuskan bahwa objeknya tidak ada? Hakim nggak bisa juga memutuskan itu. Paling nanti hakim akan memutuskan dari ini eksepsi para pihak. Kan dikasih ini perlawanan, eksepsi. Nah, di eksepsi itu mudah-mudahan para pihak menyebutkan bahwa ijazah belum ada. Sesuai dengan yang saya amikus curiae itu. Bahwa ijazahnya belum ada. Objektum litisnya belum ada. Nah, mudah-mudahan timnya Pak Roy dan Tifa itu tahu itu. Tapi saya udah kasih bukti ke pengadilan. Melalui amikus curiae itu, Pak. Oke. Pak, kembali ke surat dari ANRI tadi itu yang menyatakan masih dilakukan koordinasi dan upaya penyelamatan. Iya. Ada tenggat waktunya nggak, Pak? Sampai kapan, Pak? Kalau dari surat itu? Kalau di ANRI nggak ada, nggak ngasih waktu nih. Nggak ada waktu yang cuman bahasanya itu aja. Oke. Mungkin bisa dibacakan lagi Pak Subhan nih, biar secara utuh penjelasan resmi dari ANRI. Masyarakat tahu ya. Iya. Sehubungan dengan surat saudara, advokat dan konsultan hukum HM Subhan dan rekan. Perihal peringatan hukum atau somasi terakhir pada tanggal 18 Mei 2026. Dapat disampaikan bahwa kami memberikan apresiasi atas perhatian saudara terhadap penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. Terhadap surat saudara tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia telah berkoordinasi dan melaksanakan upaya-upaya penyelamatan arsip statis Komisi Pemilihan Umum. Atas perhatian dan perkenan saudara, kami mengucapkan terima kasih. Itu. Oke. Tapi tidak ada subjeknya ya Pak ya, atas nama ijazah Pak Jokowi? Kalau di somasi saya ada, tapi di sini nggak dijawab itu. Subjeknya saya sebutkan tentang ijazah. Saya keberatan. Intinya ANRI merespon surat dari Pak Subhan yang mempertanyakan keberatan kenapa belum diautentikasi itu. Ijazahnya Pak Jokowi. Nah, Pak Subhan, berarti kalau misalnya Pak Subhan tidak melakukan langkah ini, apakah itu kita bisa artikan ANRI anteng-anteng aja nih? Kelihatannya begitu, sampai sekarang pun anteng. Apa yang dilakukan ANRI untuk upaya penyelamatan itu juga kita nggak tahu. Ya kan? Siapa yang tahu? Makanya saya menganjurkan ANRI bikin statement ke masyarakat bahwa ijazahnya belum ada, oleh karena itu belum dapat diautentikasi. Hanya itu aja. Nah,
sebenarnya nggak ada batas kapan Andri itu harus autentikasi. Karena barangnya belum ada. Ya kan? Tapi kalau sudah ada, kayaknya ada batasan deh. Oke. Gitu. Menurut Pak Supar, apakah Andri sebagai lembaga negara untuk penyelamatan arsip negara tidak melakukan langkah itu karena Pak Jokowi masih berkuasa? Kan harusnya pendaftaran 2014. Iya. 2019 kan harusnya sudah clear dong Pak ya? Oke lah yang 2014 dalam kuasa. Tapi 2019 ke 2025 kan udah nggak kuasa lagi. Ya kan? Mestinya harus dapat itu. Penyerahan itu. Untuk autentikasi itu. Nggak, maksud saya, artinya Andri tidak melakukan langkah itu karena Pak Jokowi masih berkuasa di periode pertamanya. Kemungkinan begitu ya. Kemungkinan ya. Tapi saya nggak bisa tahu. Tapi seharusnya meskipun kuasa, itu harus tetap dilaksanakan autentikasi. Oke. Tapi sebagai seorang pemimpin harusnya ada tanggung jawab untuk melakukan upaya itu kan Pak? Seharusnya ada. Agar lembaga negara ini memiliki arsip. Ya, kredibilitas yang dipertanyakan kenapa dia yang dikasih kuasa kewenangan untuk melakukan autentikasi nggak dilaksanakan gitu. Karena gini Pak, arsip milik negara itu wajib diautentikasi. Ya. Kalau nanti palsu atau apa gimana coba arsip itu? Makanya ada lembaga autentikasi. Lembaganya di Andri. Gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya ketika Andri sudah memiliki dokumen ini, semua persoalan ijazah palsu ini akan terjawab dengan sendirinya, Pak ya? Terjawab, Pak. Menurut saya terjawab. Karena gini, umpama pengadilan minta aja ke Andri. Apa jawaban Andri terhadap ijazah ini? Autentik, sah, kelihatan nanti. Ada atau tidak ada, bisa juga. Nah, maksud saya, Andri sebagai lembaga negara yang mengemban undang-undang harus bersikap nih. Ambil sikap, karena ada sama masa kita biarkan bertahun-tahun. Nah, sikapnya mestinya begini. Masyarakat, pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa Andri belum dapat melakukan autentikasi oleh karena ijazah fisik yang berikut fotokopinya belum berada di Andri. Hanya itu aja. Berarti kan memang belum ada. Nah, sampai kapan dinyatakan tidak ada? Menurut saya sudah harus layak tidak ada. Bukan hanya belum ada. Kenapa? Kalau itu belum ada, kan masyarakat tahu bahwa ada ijazah asli yang digelar di Polda. Itu katanya ada. Pertanyaan kenapa nggak diserahkan ke KPU lalu diautentikasi ke Andri? Kan ada barangnya. Dan diarsipkan. Iya. Ini juga nanti kalau di pengadilan ada buktinya, ada asli. Yang gelar perkara itu dibawa ke pengadilan kan katanya asli itu. Nah, kenapa nggak diautentikasi? Waktunya udah habis. Sebagai arsip statis. Arsip statis itu arsip yang dipakai oleh lembaga negara yang sudah selesai, Pak. Karena arsip itu ada yang pasif, ada yang aktif. Yang aktif itu masih dipakai. Dan kebetulan ijazah ini statis, sudah selesai dipakai. Gitu. Pak, yang diarsipkan itu ijazah terakhir atau seluruh riwayat pendidikannya, Pak? Seharusnya seluruhnya, Pak. Karena gini, persyaratan di KPU itu kan kalau nggak salah berjenjang, Pak, antara SD, SMP, SMA. Ada riwayat pendidikannya? Iya, di riwayat pendidikannya. Nah, sekarang kalau umpama autentikasi ini dilaksanakan, SMA-nya aja ternyata nggak autentik, udah gugur semua itu. Jadi yang diautentifikasi tidak hanya ijazah terakhir yang digunakan saat pendaftaran? Iya, mestinya semuanya, karena bunyinya begitu. Bunyinya di pasal 33, supaya nggak salah nanti ya. Pasal 33 itu bunyinya begini. Yang dimaksud dengan arsip negara. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara. Jelas kan?
Kalau milik negara nggak boleh palsu. Bagaimana negara segede ini seorang orang pintar masih punya arsip palsu? Nah, itu butuhnya autentikasi itu, gitu Pak. Oke. Ya. Jadi riwayat pendidikan mulai dari TK, SD, Ya kalau disertakan di pemilu waktu itu SD, SMP, SMA ya itu yang fotokopinya. Fotokopinya dicocokin sama aslinya. Yang aslinya itu ditunjukkan. Iya, di bawah Pak. Untuk autentikasi pasti di bawah untuk beberapa hari gitu ya. Oke. Gitu, itu, jadi Pak. kalau ada kejanggalan di masing-masing tingkat pendidikan itu bisa langsung ketahuan bahwa pendidikan lanjutannya nggak mungkin dapat ya. Oke. Umpama ijazah ini terdeteksi tidak otentik di SMP, berarti SMA-nya nggak dapat. Terdeteksi tidak identik di SMA, berarti S1 aja nggak dapat ya. Oke. Kan itu Pak. Oke. Jenjangnya itu loh. Oke. Pak, proses itu berlaku untuk capres dan cawapres, Pak? Iya, semua. Bahkan DPR juga harus kena nih. Oh. Autentikasi yang untuk ikut pileg. Iya, legislatif. Iya. Oh. Karena ini dokumen dia, arsip itu dibiayai negara. Oke. Arsip negara itu. Gitu, Pak. Oke. Nah, untuk yang dokumen wakil presiden belum di dokumen wakil presiden yang menyangkut Andri ini, Pak. Ya. Saya belum tanya, sudah diautentikasi belum? Tapi yang menyangkut Andi itu harusnya ada pertanyaan ke Andi. Iya, nggak, maksud saya begini, kan 2014 kan Jokowi JK. Iya. Kemudian 2019 kan Jokowi Ma'ruf Amin. Iya. Nah, maksud saya kalau untuk ijazah Pak Jokowi kan tadi masih dalam proses koordinasi dan upaya penyelamatan. Iya. Nah, kalau untuk yang lain, ijazahnya Pak JK dan Pak Ma'ruf Amin, clear nggak di Andri, Pak? Saya nggak nanya, Pak. Kalau nggak ada itu tadi, nggak ada tanda-tanda kejanggalan. Jadi saya nggak nanya itu. Ini kan karena ijazah Pak Jokowi itu menggaung seantero Nusantara nih Pak, kejanggalannya. Ya kan? Oke. Jadi menjadi perhatian masyarakat. Nah, peran serta saya di masyarakat itu tanya, ada nggak sih itu? Gitu. Pak, saat kontestasi kan proses pendaftaran kan itu ke paket, Pak. Pasangan kan? Iya. Capres dan cawapres. Iya, artinya tuh dokumen juga kan masuknya bareng. Artinya di Andri juga harusnya proses seperti itu atau bagaimana? Kalau menurut saya masing-masing, Pak. Oh, sendiri-sendiri. Iya, masing-masing. Karena ini melekat di syarat subjektif calon waktu itu ya. Jadi kalau calon wakil presiden punya riwayat sendiri. Presiden pun begitu. Jadi masing-masing Pak. Oh, berarti kita nanti mungkin bisa tanya ke Pak JK ya? Iya. Dan Pak Ma'ruf Amin. Iya. Apakah Pak JK dan Pak Ma'ruf Amin sudah melakukan langkah itu? Langkah itu. Boleh itu. Diautentifikasi dan diputuskan sah atau tidak? Iya. Oke. Dan itu yang punya kewenangan Andri, Pak. Kita masyarakat hanya nanya. Kalau jawabannya apa, Andri, nanti kita lihat. Oke, tadi kan ada Pak? Rentang waktunya maksimal 5 tahun. 5 tahun. Tapi kalau lebih cepat lebih bagus, Pak. Ya kan rentang waktu setelah dipakai sampai 5 tahun berarti boleh. Lebih cepat lebih bagus. Kayak misalnya sekarang untuk Prabowo Gibran. Iya. Itu proses itu sudah bisa dilakukan belum, Pak? Sudah, harus bisa. Udah waktunya. Karena udah selesai dipakai kan. Oke, dan ini sudah 2 tahun ya? Iya. Oh, artinya Andri sudah menguasai dokumen tadi itu ya? Nah, belum tahu kalau yang Prabowo Gibran belum tahu. Enggak, artinya proses itu sudah bisa dilakukan? Seharusnya sudah dilakukan oleh Andri, oleh KPU juga. Oleh pihak-pihak, yaitu Prabowo Gibran harus menyerahkan hasilnya ke KPU, KPU menyerahkan ke Andri. Untuk diautentifikasi. Oh iya, untuk. Oke. Karena gini, sifatnya kenapa harus dilakukan? Karena sudah menjadi arsip statis, sudah selesai dipakai, gitu. Gitu. Dan itu arsip milik negara. Oke. Gitu. Oke. Apakah Pak Sufwan akan melakukan langkah yang sama untuk dokumen pendidikan Mas Wapres Gibran ini? Kalau untuk Gibran, saya akan lakukan itu. Karena saya punya kejanggalan. Mensomasi juga ke Andri? Iya. Nanti kalau nunggu putusan di PT UN, kalau putusannya
juga dikuatkan Tun Jakarta, saya akan nanya ke Andi. Bukan hanya nanya, malah meminta selaku warga negara harus dapat informasi itu. Udah ada belum di Andi? Nah, gitu. Oke. Itu. Berarti memang yang harus dilakukan untuk autentifikasi adalah ijazah ya, Pak? Bukan surat keterangan? Semua dokumen yang dipakai pada saat Pendaftaran. kontestasi atau yang dibiayai negara. Oke. Jadi sebenarnya bukan hanya presiden atau presiden. Iya. Menteri juga boleh. Menteri juga. Iya. Gitu. Maksud saya ketika Andri melakukan langkah autentifikasi dan untuk menentukan sah atau tidak, itu yang diteliti adalah ijazah kan, Pak? Ijazah asli disandingkan dengan fotokopi. Bukan surat keterangan pendidikan? Bukan. Kalau surat keterangan pendidikan bukan ijazah, Pak. Maka itu batal atau tidak cara dapatnya itu. Itu yang saya gugat. Kalau dia autentikasi pasti otentik karena yang memberikan kan jelas itu. Iya. Tapi bukan cukup itu syaratnya ijazah. Ijazahnya. Iya. Oke, di masing-masing tingkatan pendidikan. Iya gitu. Oke. Nah, Pak Subhan sebagai warga negara memberikan tenggat waktu nggak Pak kepada Andri untuk lebih mengautentikasi. Iya, clear untuk ijazah Pak Jokowi ini. Karena saya sebagai warga negara tidak ada sarana untuk itu, kecuali saya membuat laporan polisi itu. Itu. Siapa yang dalam bentuk kutip bisa menekan Andri, Pak, untuk lebih mempercepat proses ini? Mestinya, kalau Andri ini kan lembaga penyelenggara undang-undang, itu di bawah presiden, ya presiden lah. Oke. Iya, harus turun tangan. Kalau nggak hilang ini arsip negara ini. Oke. Oh, termasuk membuka semua riwayat atau dokumen pendidikan presiden-presiden kita ya? Iya, boleh. Kalau insya Allah presiden lain udah kali ya, yang lainnya. Iya. Oke. Apa dampaknya bagi masyarakat, Pak, jika persoalan arsip negara yang begitu penting ini terkesan diabaikan atau tidak diproses dengan baik dan benar? Nah, itu saya prihatin. Termasuk mewakili diri saya sendiri sebagai masyarakat ya. Prihatin melihat ini. Masa kita akan jatuh ke lubang yang sama, tidak memiliki arsip negara yang otentik gitu. Super Semar sudah hilang aslinya. Proklamasi pun hilang. Dekret hilang. Ini ijazah malah yang di masa yang modern begini bisa hilang. Nyatanya upaya penyelamatan oleh Andri. Gitu. Oke, Pak. Gitu. Misalnya KPU sebagai penyelenggara pemilu kan sudah mensahkan bahwa syarat pendidikannya bisa diterima begitu kan. Tapi ketika di kemudian hari Andri menyatakan itu tidak otentik dan tidak sah, apa konsekuensinya terhadap orang yang punya ini? Iya, terhadap apa yang sudah diputuskan oleh KPU. Oke, kita berandai-andai ya. Berandai-andai ijazah ini tidak otentik. Akibat hukumnya apa? Penyelenggaraan negara nggak boleh berhenti. Tapi hak keperdataan pemimpin yang ijazahnya tidak otentik harus berhenti. Contohnya apa? Uang pensiun nggak boleh dapat ya. Rumah, fasilitas nggak boleh dapat dia. Tapi kalau penyelenggaraan negaranya yang dilakukan oleh pemilik ijazah yang tidak otentik, kebijakannya udah nggak bisa ditarik, udah nikmati aja. Tapi hak keperdataannya oleh negara harus berhenti, Pak. KPU bisa dituntut, Pak, atas itu? Ya, pidananya malah. Bisa dituntut. Penyelenggara negara yang tidak amanah ini. Oke. Terakhir Pak Subhan, ada saran untuk orang-orang yang mau jadi pemimpin Indonesia ke depan? Iya. Terkait riwayat pendidikan ini? Untuk orang-orang yang akan menjadi pemimpin, taati secara tertib sesuai undang-undang. Karena undang-undang itulah syarat yang menentukan pemimpin itu secara formal aja. Kalau material tergantung pribadinya masing-masing. Tapi kalau syarat formal penuh itu.
Jadi Ya, harus gitu. tertib dan patuh Iya, tertib dan patuh. terhadap aturan dan ketentuan. Aturan. Ya. Oke. Matur suwun Pak Oke. Sopan. Ya, makasih Mas Margi. Ya. Sobat Madilog, demikian perbincangan kami bersama Pak Supan Palal, seorang pengacara, seorang lawyer, seorang aktivis juga yang melaporkan sejumlah pihak, salah satunya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI terkait keberadaan dan penguasaan dokumen pendidikan atau ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang ternyata sampai hari ini belum jelas keberadaannya, karena ketika Pak Subhan mensomasi Andri, ternyata mendapat respon atau jawaban di mana Andri menyatakan masih melakukan langkah koordinasi dan upaya penyelamatan terkait ijazah Pak Jokowi. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Matur suwun Pak Subhan. Thank you.